Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Yolanda. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang materi pecahan. Dan submateri yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis pecahan. Bentuk ataupun jenis-jenis pecahan itu terdiri dari yang pertama itu ada pecahan biasa, yang kedua itu ada pecahan campuran, yang ketiga itu ada pecahan desimal, lalu yang keempat itu ada persen. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa pengertian dari masing-masing jenis pecahan ini. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa ini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada pecahan murni, yang kedua itu ada pecahan tidak murni. Untuk pecahan murni adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat, dan nilai pembilangnya itu lebih kecil dari nilai penyebutnya. Mari kita lihat contoh. Nah, di sini contohnya ada 1/4. Coba kita lihat. 1 merupakan pembilang, 4 merupakan penyebut. Kita perhatikan lagi. 1 merupakan pembilang, ini lebih kecil dari 4 yang merupakan penyebut. Ingat, pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ya. Selanjutnya itu ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebutnya. Mari kita lihat contoh. Di sini ada 5/2. Nah, tadi sudah dibilang ya, nilai pembilangnya itu lebih besar dari nilai penyebutnya. Kita perhatikan. 5 merupakan pembilang, 2 merupakan penyebut. 5 sebagai pembilang ini lebih besar dari 2 sebagai penyebut. Maka ini kita katakan pecahan tidak murni. Perlu diingat, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Lalu, pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Ini merupakan catatan yang penting ya, anak-anak Ibu. Lalu, selanjutnya ada pecahan campuran. Tadi sudah kita bahas sedikit apa itu pecahan campuran, dari mana pecahan campuran itu datang. Ya. Nah, coba kita lihat. Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ya, ini pembilang lebih besar dari penyebut yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian dari pecahan murni. Coba kita lihat contoh. Di sini ada contoh 5/2. Bagaimana kita menentukan pecahan campurannya? Nah, kita lihat lagi. 5/2 ini sama dengan 5, kita bagi 2. 5 bagi 2 kan tidak bisa. Jadi untuk mempermudahnya, coba kita tentukan. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Coba kita lihat. Hasilnya 2, karena 2 kita kalikan dengan 2 itu hasilnya 4. Berarti berlebih 1 kan? Maka lebihnya kita letakkan di atas sini. Kita letakkan sebagai penyebut ya. Per 2. Per 2-nya dari mana? Kita lihat dari contoh soal sebelumnya. Harus sama pernya ya. Maka bagaimana cara kita menuliskannya? Nah, ditulis 2, 1/2. 2, 1/2. Kita perhatikan lagi. Ini ada 2 dan 2. Ini merupakan bilangan bulat. Lalu ada 1/2 dan 1/2 kita buat ya. Ini merupakan pecahan biasa atau pecahan murni.
Ya, mudah dipahami ya. Selanjutnya, itu ada pecahan desimal. Nah, pada pecahan desimal ini adalah bentuk lain dari pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya itu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat contoh. Ini ada 4/10. Bagaimana kita mengubahnya ke bentuk desimal? Kita tulis 4/10 ini, kita tandai dulu. Cara menulisnya 0, titik-titik. Karena dia per 10, jadi kan ada 1 nolnya dari sesudah 10 kan, maka ada 1 angka di belakang koma. Nah, kita perhatikan. 4/10 pecahan desimal itu 0,4. Karena dia per 10, maka ada 1 angka di belakang koma. Kita perhatikan lagi di sini 4 ya. Maka dia 0/4. Lalu 6/100 ditulis 0,0 titik-titik. Karena dia 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Ini baru 1 angka di belakang koma ya. Kita masukkan 6/100 itu sama dengan 0,06. Nah, ini dia. Lalu contoh selanjutnya itu ada 8/1000. Kita tulisnya itu 0,00 titik-titik. Nah, kalau dia per 1000, kita perhatikan ada 3 nolnya. Berarti kalau dia per 1000 itu ada 3 angka di belakang koma. Maka hasilnya 0,008. Ya, ini ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Sesuai ya. Nah, mudah dipahami. Lalu kita masuk ke persen. Nah, persen merupakan bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Persen itu kita tulis dengan lambang seperti ini. Bulat, garis miring, bulat. Ya, ini tanda persen. Nah, mari kita lihat contoh. Ada 8%. 8% ini sama dengan 8/100. Ya, 30% ini sama dengan 30/100. Lalu 80% ini sama dengan, ya betul, 80/100. Nah, inilah jenis-jenis pecahan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Untuk dapat lebih memahami, kita buat latihan di buku latihannya ya. Di sini yang pertama, tentukan manakah pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Sini ada 6 soal. Lalu, tentukan jenis pecahan-pecahan berikut. Di sini juga 6 soal. Nah, jadi anak ibu tentukan ini pecahannya, jenisnya apa, dan ditulis di dalam buku latihannya ya. Nah, itulah hasil materi pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya kita kumpulkan hari ini ya. Terima kasih anak-anak ibu, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.